Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Di episode kali ini, Mimin akan menceritakan kejadian setelah bumi hancur, terkena badai matahari, dan terpapar wabah virus zombie. Film ini berjudul Maze Runner The Scourge Trials yang rilis pada tahun 2015 lalu. Film ini disutradarai oleh Wes Ball, dibintangi oleh Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brody Sangster. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Maze Runner The Scourge Trial. Setelah terbebas dari dalam labirin, Thomas dan teman-temannya dibawa oleh sekelompok pasukan menuju sebuah gedung. Begitu turun dari helikopter, mereka semua dikepung oleh ratusan zombie yang menyerang. Beruntung mereka berhasil masuk ke dalam gedung tepat waktu. Di dalam gedung, Thomas dan yang lain disambut oleh pemimpin pasukan yang bernama Jensen. Setelah menyelamatkan Thomas dan yang lain dari dalam labirin milik WCKD, Jensen memberitahu kalau gedung ini adalah tempat transit sebelum membawa para pemuda itu menuju tempat yang lebih aman. Jensen mau menolong mereka karena mereka adalah generasi yang kebal terhadap virus flare. Mereka adalah harapan terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Jensen kemudian menyuruh Thomas dan yang lain untuk beristirahat. Di dalam ruang makan, Thomas melihat puluhan pemuda ada di sana. Minho memberitahu kalau ternyata bukan hanya mereka saja yang terjebak di dalam labirin. Thomas lalu berbincang-bincang dengan pemuda lain yang juga telah diselamatkan dari dalam labirin. Di tempat itu ada satu pemuda yang bernama Aris yang paling lama sudah ada di tempat transit itu. Jensen lalu muncul memanggil beberapa pemuda untuk maju ke depan. Jensen akan membawa pemuda-pemuda terpilih itu untuk mendapat giliran dibawa menuju tempat pemukiman yang lebih aman. Setiap harinya, Jensen akan memilih beberapa pemuda untuk dibawa dengan alasan armada yang dia miliki terbatas. Thomas lalu melihat Teresa ikut di dalam rombongan yang terpilih tersebut. Thomas mencoba mendekat, namun dia ditahan oleh penjaga. Penjaga itu menyuruh Thomas untuk tenang dan mencoba meyakinkan Thomas kalau semua akan baik-baik saja. Thomas dan yang lain pun diantar menuju kamar tidur mereka. Thomas merasa ada yang aneh di tempat itu. Malam harinya, Thomas yang tidak bisa tidur dikejutkan dengan kemunculan seorang pemuda di bawah kasurnya. Itu adalah Aris. Aris mengajak Thomas diam-diam menelusuri lorong ventilasi udara. Dari atas, Thomas melihat hal yang mengejutkan. Terlihat anak buah Jensen membawa tubuh-tubuh para pemuda yang terpilih tadi yang sudah tidak sadarkan diri memasuki sebuah laboratorium. Aris sudah mengawasi kejadian ini sejak lama, namun Aris tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendirian. Aris meminta bantuan Thomas untuk membantunya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Yang jelas, setelah para pemuda itu dibawa masuk ke ruangan itu, tidak ada satupun yang kembali. Keesokan harinya, saat Jensen kembali memilih para pemuda, Thomas penasaran dengan apa yang dia lihat semalam. Terlebih lagi, Teresa bisa saja juga dimasukkan ke tempat itu. Thomas kemudian berinisiatif untuk maju. Thomas memaksa untuk ikut dengan rombongan itu, namun dia kembali dihadang oleh petugas. Thomas pun marah dan membuat keributan dengan petugas. Jensen kemudian datang menyuruh penjaga mengunci Thomas dan yang lain di dalam kamar mereka. Ternyata Thomas sengaja melakukan aksi barusan untuk mencuri kartu identitas penjaga yang sekaligus berguna sebagai pembuka kunci. Thomas lalu menyuruh yang lain untuk bersiaga sementara dia kembali memasuki ventilasi udara bersama Aris. Thomas dan Aris kemudian berjalan menuju laboratorium. Dengan kartu identitas yang dia curi barusan, Thomas pun berhasil memasukinya. Di dalam, Thomas kaget saat melihat beberapa makhluk aneh sedang dikembangbiakan di dalam tabung. Saat masuk lebih dalam lagi, Thomas terkejut saat melihat puluhan pemuda tak sadarkan diri dengan selang-selang menancap di tubuh mereka. Pemuda-pemuda itu disedot cairan tubuhnya hingga menghasilkan cairan biru. Thomas kemudian mendengar seseorang berjalan masuk. Dia dan Aris pun bersembunyi. Orang yang masuk itu adalah Jensen. Jensen lalu menyalakan alat komunikasi. Jensen berkomunikasi dengan Ava Page. Thomas pun kaget melihat Ava Page yang ternyata masih hidup.
Ava menyuruh Jensen untuk bekerja lebih cepat memanen semua pemuda yang ada di sana agar segera didapat formula yang tepat untuk menangkal virus flare. Selain itu, Ava juga menyuruh Jensen untuk segera menumpas kelompok Right Arm yang selalu mengganggu pekerjaan WCKD. Jensen melaporkan kalau dia sudah melacak lokasi persembunyian kelompok Right Arm. Jensen berjanji akan segera menyingkirkan mereka. Ava tidak ingin kelompok Right Arm mengganggu pekerjaannya sebelum dia bisa menemukan obat dari virus flare. Setelah Jensen pergi, Thomas bergegas kembali ke dalam kamar menemui yang lain. Thomas menyuruh teman-temannya untuk bersiap. Thomas memberitahu kalau tempat ini adalah jebakan milik WCKD. Thomas dan yang lain pun masuk melalui lubang ventilasi sebelum Jensen datang ke sana. Thomas dan yang lain menelusuri lorong mencari Teresa, sementara Aris dan Winston pergi menyiapkan sesuatu. Thomas kemudian menyekap salah satu peneliti. Mereka berhasil merebut senjata milik musuh dan membawa sang peneliti ke tempat di mana Teresa disekap. Setelah membangunkan Teresa, Thomas mengajak yang lain kabur mencari jalan keluar. Ternyata pintu keluar terkunci. Mereka pun terpojok. Saat Jensen dan pasukannya mendekat, dari belakang Aris dan Winston berhasil membuka pintu dari luar. Mereka pun menghancurkan kunci pintu agar tidak bisa dibuka lagi. Mereka berlari menuju padang pasir dengan angin yang berembus kencang. Menyadari pasukan Jensen masih saja mengejar mereka, Thomas mengajak yang lain masuk ke dalam bangunan kosong untuk bersembunyi. Di dalam, Thomas dan Aris memberitahu yang lain kalau di dalam laboratorium, Ava menyebut sebuah kelompok yang bernama Right Arm yang selalu mengganggu urusan WCKD. Thomas mengajak yang lain untuk pergi ke pegunungan mencari markas kelompok Right Arm. Siapa tahu kelompok itu bisa membantu mereka. Di dalam gedung kosong itu, Thomas dan yang lain menemukan benda-benda yang menunjukkan kalau tempat itu pernah dihuni oleh manusia. Mereka pun berpencar untuk mencari tahu sambil mencari benda-benda yang mungkin bisa berguna. Di dalam sebuah ruangan, Thomas dan Minho melihat kabel listrik yang menjuntai. Mereka berdua pun menelusurinya dan akhirnya menemukan sebuah genset. Setelah Minho menyalakan genset itu, lampu-lampu di gedung tersebut langsung menyala. Namun hal itu membuat zombie-zombie yang ada di sana bangun dan mengejar mereka. Thomas pun panik dan menyuruh teman-temannya untuk kabur. Mereka dikejar oleh puluhan zombie yang terus-terusan muncul dari segala penjuru. Winston berusaha menghambat para zombie dengan menembakinya. Namun akibatnya, zombie-zombie itu berhasil menangkap dan mencakar perut Winston. Beruntung Thomas dan yang lain berhasil menyelamatkan Winston. Mereka pun bersembunyi dan berhasil meloloskan diri dari kejaran zombie. Keesokan harinya, mereka berjalan melintasi kota yang sudah hancur lebur akibat badai matahari dan infeksi virus flare. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka kemudian melintasi hamparan pasir menuju pegunungan yang ternyata letaknya masih sangat jauh. Tiba-tiba Winston terjatuh karena luka di perutnya semakin parah. Mereka pun terpaksa menarik Winston dengan tandu. Mereka masih berjalan melewati reruntuhan, melintasi hamparan pasir. Saat sedang beristirahat, mereka kaget melihat Winston yang mulai agresif. Ternyata luka di perut Winston semakin menjalar ke sekujur tubuhnya. Winston sadar kalau dia akan segera menjadi zombie. Winston tidak ingin hal itu terjadi. Menurutnya, lebih baik mati daripada menjadi zombie. Winston pun memohon diberi sepucuk pistol. Winston lalu menyuruh yang lain untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Meskipun tidak tega, Thomas dan yang lain terpaksa melakukan itu karena mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Saat mereka sedang berjalan pergi, mereka mendengar Winston akhirnya menembak dirinya sendiri. Saat sedang beristirahat, Minho sadar kalau ternyata tidak semua dari mereka yang bisa kebal dari virus flare. Tetap ada kemungkinan untuk tertular. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju pegunungan yang jaraknya masih cukup jauh. Mereka pun kehabisan perbekalan. Malam harinya, Thomas terbangun dari tidurnya. Dia melihat cahaya lampu di depan, tanda adanya pemukiman. Thomas langsung membangunkan yang lain untuk bergegas menuju tempat itu. Namun ternyata dari belakang muncul badai petir dahsyat yang bergerak menuju arah mereka.
Thomas dan yang lain pun berlari kencang menghindari badai menuju pemukiman. Badai itu sangat dahsyat. Petir menyambar di mana-mana. Saat hampir sampai di tujuan, Minho terkena sambaran petir hingga pingsan. Thomas dan yang lain pun membopong Minho masuk ke dalam sebuah gedung. Sesampainya di dalam, ternyata Minho bisa kembali sadar. Mereka lalu dikejutkan dengan kemunculan puluhan zombie yang dirantai. Seseorang lalu muncul dari dalam gedung. Orang itu bernama Brenda. Brenda adalah salah satu pengungsi di pemukiman itu. Sementara para zombie dia gunakan untuk menjaga pintu masuk. Brenda lalu mengajak mereka untuk masuk. Ternyata tempat itu bukanlah markas Right Arm, melainkan pemukiman para bandit. Brenda mengajak mereka bertemu dengan ayah angkatnya yang juga pemimpin di tempat itu yang bernama George. George bertanya mengenai asal-usul dan apa yang Thomas dan yang lainnya lakukan sehingga membuat mereka terdampar di sini. Thomas lalu menjelaskan kalau mereka hendak pergi menuju pegunungan untuk mencari markas kelompok Right Arm. Semua orang pun tertawa mendengar hal itu. George lalu bertanya mengenai asal-usul Thomas dan yang lain, namun Thomas menolak menjawab. Brenda kemudian mengambil scanner dan men-scan leher Thomas. Alat di scanner menunjukkan kalau Thomas dan yang lain adalah pemuda yang berasal dari labirin. Para bandit itu akhirnya tahu asal-usul Thomas dan yang lainnya. Mereka pun menangkap Thomas dan teman-temannya karena mereka adalah properti yang sangat berharga bagi WCKD. Mereka mengikat tubuh Thomas dan yang lain secara terbalik di dalam gedung. George kemudian datang memberitahu kalau anak buahnya berniat menjual Thomas dan yang lain kepada WCKD. Namun George memiliki ide lain. George lalu bertanya apa yang Thomas ketahui mengenai kelompok Right Arm. Thomas menjawab dia hanya tahu kalau saat ini kelompok Right Arm sedang bersembunyi di dalam pegunungan. Salah satu anak buah George lalu datang menyela percakapan ini. George pun langsung pergi. Di dalam ruangannya, George menyuruh Brenda untuk bersiap-siap. Mereka berdua akan pergi bersama Thomas dan yang lain mencari kelompok Right Arm yang konon katanya memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan terbebas dari wabah zombie. Ternyata selama ini George sudah muak tinggal di pemukiman bersama para bandit. George tidak ingin terjebak di tempat ini selamanya. Sementara itu, Thomas dan yang lain berusaha untuk melepaskan diri. Tiba-tiba pasukan WCKD berjalan memasuki pemukiman itu. Muncul helikopter yang dinaiki oleh Jensen. Semua orang pun panik. George menyuruh Brenda menjemput Thomas dan yang lain, sementara dia sendiri akan menyiapkan sebuah kejutan. Brenda lalu menembak salah satu bandit yang menahan Thomas dan kawan-kawan dan mengajak mereka menuju suatu tempat. George mengajak mereka semua untuk menyeberang menggunakan seutas tali. Brenda lalu kelihatan kebingungan. Brenda kembali ke dalam untuk mengambil sesuatu. Thomas pun ikut-ikutan pergi untuk melindungi Brenda. Setelah mendapat apa yang dia cari, Brenda mengajak Thomas bergegas kabur karena bom akan segera meledak. Pasukan WCKD lalu mengepung mereka berdua. Brenda terpaksa mencari jalan lain. Tiba-tiba bom di tempat itu meledak menghancurkan gedung. Gedung itu pun ambruk. Brenda dan Thomas berhasil selamat dan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Mereka berdua lalu menyusuri lorong saluran pembuangan untuk mencari teman-teman mereka. Di dalam saluran pembuangan, Brenda melihat sesuatu yang aneh. Tempat itu dipenuhi oleh darah-darah yang berceceran. Terlihat tubuh-tubuh manusia yang berubah menjadi sosok zombie mengerikan. Tiba-tiba zombie-zombie itu kembali hidup. Thomas dan Brenda pun langsung kabur. Mereka berdua keluar dari dalam saluran pembuangan dan naik ke atas reruntuhan bangunan yang miring. Mereka berdua masih saja dikejar oleh para zombie. Thomas dan Brenda naik ke atas bangunan menuju seberang. Namun Brenda tergelincir dan terjatuh. Beruntung tubuhnya ditahan oleh kaca. Lalu dari belakang, satu zombie datang menyerang Brenda. Thomas berhasil memecahkan kaca dan membuat zombie itu terjatuh. Thomas pun berhasil menyelamatkan Brenda. Sesampainya di bawah, ternyata zombie yang barusan berhasil melukai kaki Brenda. Brenda sudah terinfeksi. Brenda menyuruh Thomas untuk tidak usah khawatir karena masih ada waktu. Mereka berdua lalu pergi mencari seseorang, teman George yang bernama Marcus. Mereka berjalan melewati pemukiman warga yang selamat dari wabah zombie.
Mereka berdua lalu memasuki sebuah tempat hiburan siang karena menurut informasi, Markus tinggal di tempat itu. Seorang pria lalu menemui mereka berdua. Itu adalah Markus. Brenda langsung bertanya pada Markus, apakah Markus melihat George dan beberapa anak muda datang ke tempat itu? Markus pun menjawab tidak tahu. Markus mengajak Thomas dan Brenda untuk tidak usah buru-buru. Markus lalu memberi mereka berdua minuman aneh. Setelah meminum minuman itu, Markus menyeret mereka berdua masuk ke tempat hiburan miliknya. Di dalam terdapat banyak sekali anak muda yang sedang berpesta. Efek dari minuman tadi membuat Thomas pusing dan tak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Thomas teringat saat sedang bekerja menjadi karyawan WCKD. Thomas menemui Teresa. Thomas tidak tahan melihat teman-temannya di dalam labirin satu persatu meninggal dunia. Thomas memberitahu Teresa kalau dia akan masuk ke dalam labirin untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Setelah kembali sadar, Thomas melihat George dan teman-temannya sudah ada di sana sedang menghajar Markus. Ternyata selama ini Markus menjebak para pemuda untuk masuk ke dalam tempat hiburan miliknya dan menjual pemuda-pemuda itu kepada WCKD sebagai bahan eksperimen. George bertanya informasi mengenai kelompok Right Arm. Markus menolak menjawab karena saat ini dia sudah tidak berhubungan dengan Right Arm lagi, karena Markus lebih memilih bekerja sama dengan WCKD yang lebih menguntungkan. George langsung menendang dan mengancam Markus. Markus yang ketakutan pun memberitahu kalau saat ini kelompok Right Arm sedang bersembunyi di balik tebing. Mereka pun bergegas menuju tebing yang dimaksud dengan menaiki mobil milik Markus. Sesampainya di tebing, mereka terpaksa turun dari mobil karena jalanan diblokir. Saat sedang memeriksa sekitar, tiba-tiba seseorang menembaki mereka. George langsung menyuruh Thomas menyiapkan bom. Belum juga bom itu diledakkan, dua orang wanita muncul menodong mereka. Ternyata dua wanita itu mengenal Aris karena mereka bertiga pernah terjebak di dalam labirin bersama. Aris lalu menjelaskan kalau teman-temannya ini tidak berbahaya. Aris meminta bantuan dua wanita itu untuk mengantarnya menuju markas kelompok Right Arm. Dua wanita itu pun percaya dan mengajak mereka menuju markas Right Arm. Sesampainya di markas Right Arm, Thomas dan yang lain langsung disambut oleh pemimpin Right Arm yang bernama Vince. Vince menyuruh anak buahnya untuk mengecek rombongan itu. Tiba-tiba Brenda ambruk karena infeksi di tubuhnya semakin menyebar. Vince pun marah. Dia tidak akan menerima orang yang sudah terinfeksi virus karena itu sangat berbahaya. Dari belakang kemudian datang seseorang yang bernama Dr. Mary. Secara mengejutkan, Mary mengenal Thomas. Mary menyuruh Vince untuk tenang karena Thomas bisa menolong Brenda yang sudah terinfeksi. Mary ternyata adalah mantan karyawan WCKD yang dahulu pernah bekerja dengan Thomas. Sebelum masuk ke dalam labirin, Thomas memberitahu Mary koordinat titik kelemahan WCKD. Berdasarkan informasi itu, kelompok Right Arm berhasil menghancurkan beberapa fasilitas milik WCKD. Alias ternyata Thomas sudah membantu Right Arm sedari awal, hanya saja Thomas tidak mengingatnya. Di dalam tenda klinik, Mary mengambil darah Thomas dan mengekstrak enzim yang berasal dari otaknya. Enzim itu bisa menahan penyebaran virus. Namun sayangnya, enzim itu tidak bisa dibuat, hanya bisa didapat dari tubuh pemuda terpilih yang kebal dari infeksi flare. Itulah yang membuat Mary memutuskan untuk melawan WCKD. Karena jika terus-terusan dibiarkan, WCKD akan mengorbankan seluruh generasi untuk dijadikan obat yang dinikmati segelintir orang-orang kaya saja. Setelah cairan biru disuntikan ke dalam tubuh Brenda, Brenda pun kembali tenang. Namun efek obat itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Nantinya Brenda harus mendapatkan suntikan enzim itu lagi. Thomas selalu melihat foto seorang pemuda di kotak besi milik Brenda. Brenda yang baru siuman memberitahu kalau itu adalah foto kakaknya yang sangat mirip dengan Thomas. Dahulu, kakak Brenda ditangkap dan dimasukkan ke dalam labirin, sementara Brenda tidak. Sejak saat itu, Brenda tidak pernah bertemu dengan saudaranya lagi. Di luar, Thomas mendekati Teresa yang sedang melamun di atas bukit. Teresa memberitahu Thomas kalau apa yang dilakukan WCKD tidak sepenuhnya salah. Menurut Teresa, WCKD berusaha mencari obat yang bisa menyembuhkan umat manusia dari paparan virus zombie, sehingga semua orang bisa terbebas dari rasa takut. Teresa kemudian meminta maaf pada Thomas. Thomas pun bingung.
Tiba-tiba dari kejauhan beberapa helikopter milik WCKD mendekati tempat itu. Teresa melaporkan lokasi di mana mereka berada kepada pihak WCKD. Thomas pun marah, dia tidak menyangka Teresa tega melakukan hal itu. Thomas mencoba memperingatkan yang lain, namun terlambat. Helikopter WCKD membom markas Right Arm. Pasukan WCKD kemudian turun melumpuhkan semua orang yang ada di sana. WCKD menangkap para pemuda yang kebal terhadap virus. Di sana, Minho dan yang lain berusaha melawan dengan menembaki pasukan WCKD. Thomas ingin menolong, namun dia disuruh Brenda dan George untuk bersembunyi. George menyuruh Thomas untuk tidak gegabah karena jumlah musuh yang lebih banyak. Thomas melihat teman-temannya disetrum oleh pasukan WCKD. George dan Brenda lalu mengajak Thomas untuk kabur, namun Thomas menolak. George dan Brenda pun pergi, namun mereka berdua meninggalkan tas yang berisi bom. Thomas pun memiliki ide. Di sana, pasukan WCKD mengumpulkan pasukan Right Arm dan para pemuda yang berasal dari labirin. Thomas kemudian berjalan mendekat untuk menyerahkan diri. Sebuah helikopter besar kemudian mendarat di tempat itu. Dari dalamnya keluar Ava Page yang datang untuk memeriksa para tawanan. Ava menyuruh pasukannya untuk memasukkan para tawanan ke dalam helikopter. Di sini terkuak kalau selama ini Teresa bekerja untuk WCKD. Teresa terpaksa melakukannya karena Teresa percaya WCKD bisa menemukan obat untuk melawan virus flare. Ava kemudian terkejut melihat Mary ternyata juga ada di sana. Tiba-tiba Jensen menembak Mary hingga tewas. Hal ini membuat Thomas marah. Thomas mengeluarkan bom dan mengancam akan meledakkan diri jika WCKD menangkap teman-temannya. Dari belakang datang sebuah truk yang dikendarai oleh George menabrak helikopter musuh. Thomas kemudian melempar bom ke arah musuh. Semua orang kembali melawan. Di saat Jensen hendak membunuh Thomas, Brenda berhasil menyelamatkannya. Semua orang kembali bertempur menggunakan apa yang mereka punya. Namun pihak WCKD berhasil menangkap Minho. Mereka membawa Minho masuk ke dalam pesawat dan kemudian pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Vince mengajak Thomas dan teman-temannya untuk ikut dengannya pergi mencari tempat persembunyian yang baru untuk memulai dari awal. Tak disangka, Thomas menolak usulan itu. Thomas berkata kalau dia sudah lelah terus-terusan berlari. Thomas akan pergi menyelamatkan Minho. Dan tak hanya itu saja, Thomas mengajak yang lain untuk menghancurkan WCKD sekali untuk selamanya. Meskipun terkesan mustahil, tapi itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Semua orang pun setuju dengan usulan Thomas. Mereka akan membantu Thomas melakukan serangan balas dendam ke dalam markas WCKD. Dan berakhirlah alur cerita film Maze Runner The Scourge Trials ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah sejauh-jauhnya kalian berlari, jangan lupa untuk pulang. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.